Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ya nabiul ulumi wal hikam. Allahumma urzuqna fahma nabiyina wa khifdal mursalina wa ilhamal malaikati muqarrabina birahmatika ya arhamar rahimin. Hadratal muhtaromin summa ila hadratil kiram min jami sayhina ayuhal mukarramun sahibal fudola allazi yakhduruna fi hazal masjid jami almanan zadakallahu nuran wa ihsanan. Jamaah, minggu lalu kita sudah mengupas soal kesucian jiwa di dalam ilmu dan majelis ilmu. Sekarang kita kupas kesucian jiwa di dalam adab dan pendidikan. Ya, ayyuhal ikhwan, Syekh Abu Yazid Al-Bustami berkata dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan, malam yakun lahu saikhun fa saikhuhu asaitonu. Jadi siapa yang tidak mempunyai guru, kata beliau, ya, maka gurunya adalah setan. Jadi ngaji itu harus punya guru, harus pakai guru, ya. Jadi wajib kita itu thalabul ilmi ke majelis ilmu. Nah, minggu lalu kita udah bahas sampai bagaimana adab seorang guru dan bagaimana adab santri kepada guru, ulama atau kiai, ya. Nah, kemudian diterangkan juga bahwa sebagai roh dari ilmu yaitu adab, ya. Bahkan saking pentingnya adab, jamaah sekalian, orang tua itu wajib mengajarkan adab kepada anak-anaknya, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mana hala walidun waladan min nakhlin afdala min adabin hasanin." Jadi enggak ada satu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya kecuali adab yang baik, ya. Selain adabin hasanin. Nah, jadi itu keutamaan tuh orang tua, ya, untuk mendidik anaknya perkara adab, gitu. Maka itu jemaah sekalian, Rasulullah SAW mengajarkan metode mendidik yang baik, ya. Adab mendidik itu yang diajarkan ku Rasulullah, kunu robaniyina khulama'a, gitu. Jadilah pendidik yang penyantun. Ini yang disampaikan ku Rasulullah, ya. Kalau pendidik itu harus penyantun, harus belas kasih lah ibaratnya, ya. Yang kedua, faqaha ulama wa yuqalu arabaniyu, gitu. Jadi para ahli fikih, para ulama, kemudian berkata para rabi, ya, para rabi ini di zaman Yahudi, rabi-rabi Yahudi, alazi yurabi nasa bi ghairil ilmi qabla kibarihi. Jadi
Orang yang mendidik manusia dengan ilmu itu dimulai dari pengetahuan dasar sebelum ilmu tingkat tinggi. Nah, jadi mendidik itu harus dari mulai yang dasar dulu. Jangan ujung-ujung kuliah baru nyangke itu kan muridnya. Jadi itulah adab bagian dari thalabul ilmi ya. Nah, jadi pertama pendidik itu harus penyantun, yang kedua memberi ilmunya harus pelan-pelan dan bertahap ya. Penyantun itu apa jemaah? Penyantun itu orang yang sopan, orang yang halus budi bahasanya, orang yang suka menolong ya. Orang yang suka menaruh belas kasihan itu yang disebut penyantun ya. Maka ulama dan guru seperti itulah yang layak harus mendapat penghargaan, minimal didoakan gitu ya. Bahkan para ulama salaf berkata, masalah itu tidaklah aku mengerjakan solat ila kecuali wada itu lawillazi walimasyaihi jami'an, kecuali aku mendoakan kedua orang tuaku dan semua guru-guruku ya. Jadi ulama-ulama salaf dulu kalau sholat tuh mendoakan orang tua dan guru-gurunya ya pada sholat. Allahumma gfir lima syayikhina wa liman alamana warhamhum wa akrimhum. Nah, doa singkatnya tuh ya. Nah kemudian jamaah, minggu ini kebetulan sedang berlangsung haul akbar para kesepuhan ulama Gentur di Cianjur ya. Saya ini sesungguhnya hari Rabu ini kebagian ngisi di haul nih, di acara haul. Cuma karena harus kontrol nanti jam 1 ke harapan kita, jadi saya minta digantikan gitu ya. Nah jadi saya cerita haul nih jemaah ya. Ini pesantren Gentur itu pesantren tradisional, tempat saya dulu mesantren ya. Jadi apa dalil-dalilnya haul? Ya, kita kan suka dengar tentang haul ya. Nah diriwayatkan ku Imam Al-Baihaqi Anil Waqidi ya, dari Al-Waqidi qol karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yazuru suhada'a, bahwa Rasulullah SAW itu suka mengunjungi makam para suhada di Uhudin ya, di Bukit Uhud, fikuli haulin, setiap tahun gitu ya. Jadi makna kata haul ini ha waw lam maknanya bisa perputaran ya. Makna haul itu bisa perputaran. Ini kalau fiilnya perputaran. Kemudian huruf ha waw lam ini bisa bermakna haulun ya. Haulun ini secara harfiah yaitu perputaran waktu. Kalau majasnya per tahun gitu ya. Kalau makna majasnya, majas itu kiasan dalam bahasa Arab, itu makna haulun itu per tahun. Kemudian akhwalun itu bentuk jamak dari haulun, artinya bertahun-tahun gitu. Maka Rasulullah itu ziarah ke makam ke makam Bukit Uhud itu para suhada itu setiap tahun ya. Wa iza balago rafa'a sautahu. Nah, ketika Rasulullah sampai di sana, beliau meninggikan suaranya. Rafa'a itu artinya ditinggikan ya suaranya di Bukit Uhud. Kemudian Rasulullah menyampaikan salam, salamun alaikum bima sobartum. Jadi keselamatan atas kamu berkat kesabaran kalian gitu ya. Jadi orang-orang yang syuhada itu
disampaikan salam selamat ku Rasulullah karena kesabaran ketika berjihad gitu ya. Fani ma uqbad daro gitu, dan alangkah baiknya tempat sesudah di dunia gitu. Nah, jadi gini jemaah, haul itu memang dicontohkan ku Rasulullah ya, karena setiap tahun Rasulullah. Nah, apa yang mendorong seseorang itu diperingatkan kematiannya setiap tahun? Jadi kalau haul itu memperingatkan kematian ya setiap tahun, satu-satunya orang yang diperingatkan kelahirannya itu hanya Rasulullah. Kalau yang lain kematiannya gitu. Kalau Rasulullah haulnya kelahiran, makanya disebut maulid gitu, atau maulud ya. Nah, yang mendorong orang itu diperingatkan kematiannya setiap tahun karena gini jemaah, nggak setiap orang ya. Bahkan sedikit sekali orang yang diperingatkan kematiannya setiap tahun. Kebanyakan tidak dilupakan. Kebanyakan orang ketika meninggal ya udah selesai gitu. Ya. Bahkan sekarang ada aliran yang gitu tuh. Meninggal itu kayak kucing aja meninggal. Diantap aja gitu, ya, boro-boro haul. Ketika meninggalnya juga nggak didoakan, nggak dihajiin. Ada yang seperti itu, ya. Sekarang kita telaah isi surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nukhil mauta, ya. Allah di sini menggunakan inaknya itu taukid suguh, nahnunya itu artinya kami, ya. Nahnu itu maknanya pertama lil muadim nafsah. Nahnu, ya. Jadi kalau Quran menggunakan nahnu itu pertama Allah ingin mendudukkan keagungannya dirinya sendiri. Itu nahnu pertama, ya. Lil muadin nafsah. Itu makna nahnu yang pertama. Yang kedua adalah lil mutakalim ma'al ghairi. Yang kedua itu lil mutakalim yaitu orang yang berbicara ma'al ghairi. Berbicaranya itu bersama dengan yang lain. Jadi artinya kami, ya, nahnu. Nah, di ayat ini Allah menerangkan inna nahnu nuhyil mauta. Allah menghidupkan dan mematikan. Kami Allah gunakan, sungguh kami. Itu, ya. Jadi ini sebagai makna gini jemaah. Allah dalam menghidupkan makhluk itu tidak langsung sendiri. Ya. Tidak ujuk-ujuk dilemparin aja dari langit. Enggak gitu. Tapi kami ini bimakna lil mutakalim ma'al ghairi. Jadi misalnya Haji Aksa dilahirkan ke alam dunia ini, dihidupkan ke Allah, kerjasama antara Allah dengan ibunya dan dengan bapaknya. Gitu. Ya, karena artinya kami gitu. Jadi nahnu itu kata ganti orang pertama jamak. Ya, itu jamak. Begitu juga kematian. Kematian itu nggak ada yang ujuk-ujuk orang mati, mesti ada sebab. Gitu. Ada sebab akibat, ya. Gitu. Nah, jemaah sekalian, kemudian ayat selanjutnya dalam surat Yasin ayat 12 ini, wanak tubuma kodamu. Gitu. Jadi kami catat apa yang dikerjakan ketika itu. Jadi malaikat itu mencatat detik saat kita melakukan amal, baik itu amal baik maupun amal buruk. Kodamu langsung, ya, nggak ada jeda itu. Karena di diri kita ini dikawal oleh dua malaikat, ya, bagian pencatat itu. Mau berbuat soleh, mau berbuat salah itu langsung. Kodamu langsung dicatat hari taoge gitu, ya, nggak ditunda. Yang kedua, pencatatannya bentuknya wa asarohum. Wa asarohum ini asaro itu jamak, ya.
Itu artinya bekas atau jejak jamaah, ya, akibat yang ditimbulkan. Jadi ada perkara yang dicatat yang hari itu juga, ada perkara yang dicatat dari akibatnya perbuatan yang ditimbulkan, ya, dari akibat gitu. Karena asaro ini artinya bekas atau akibat dari perbuatan manusia gitu, ya. Misalnya ada orang eh, ngaji nih. Makanya hati-hati jadi ustadz nih, ya, jadi kiai nih. Ada orang ngaji salah menyampaikan sesuatu diikuti, diikuti oleh mukibinnya misalnya, oleh pengikutnya, oleh jamaahnya. Nah itu ketika salah, walaupun si kiainya itu udah meninggal, misalnya ya, kalau selama dakwahnya itu, selama fatwanya diikuti, ya, penyampaiannya diikuti, tetap dosanya itu ngalir. Gitu jemaah. Seperti misalnya artis nih, ada artis yang apa namanya, dia punya khas misalnya ya, nah itu diikuti. Nah ketika dia misalnya meninggal, walaupun dia udah tobat, dianya udah tobat, orangnya masih melakukan perbuatan, mengikuti perbuatan salahnya dia, ngalir terus itu. Ya mah. Jadi hati-hati ya. Jadi tokoh, jadi ustadz, jadi kiai, hati-hati, nggak boleh salah. Gitu. Ya. Apa dalilnya? Wasarohum ini. Dalilnya waqala Nabi SAW, man da'a ila hudan, siapa yang mendakwahkan kepada hidayah, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu gitu. Maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya. Nah, ya. Ini kalau yang dia contohkan itu adalah kebaikan, ya, atau yang dia sampaikan itu adalah kebaikan berupa hidayah gitu. Layang kusuzalika min ujurihim sayan, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Begitu juga sebaliknya jamaah, wa man da'a ila dolalatin, siapa yang memberi mendakwahkan, da'a itu dai, dakwah ya, yang mendakwahkan atau mengejarkan kepada dolalah, kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa yang sama seperti apa yang dikerjakan. Gitu. Tanpa mengurangi dosanya dia. Bertumpuk terus dosanya. Gitu. Ya. Bahaya jamaah gitu. Nah, ini ada dosa makanya disebut wa'asa rohum. Ya. Jadi apa tujuan dakwah yang sesungguhnya? Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an gitu. Siapa yang memelihara kehidupan manusia, maka seakan dia sudah memelihara kehidupan manusia yang sesungguhnya. Nah ini dakwahnya. Ya. Maknanya apa? Sekalipun kita cuma walau ayah menyampaikan dakwah satu ayat yang bersifat hidayah, kebaikan, ya, kepada seseorang, itu sama dengan kita sudah memelihara seluruh manusia. Ya, ya. Jadi jangan sungkan-sungkan menyampaikan dakwah, gitu. Walaupun satu ayat gitu. Tapi jangan salah nyampeinnya ya, jangan yang salah, nanti kalau udah jadi perilaku orang, dikerjain orang lain, bahaya tuh. Nah kemudian bagaimana caranya memelihara manusia? Ya waqala Nabi SAW, ikhfadillaha yahfadka. Peliharalah Allah, pasti Allah akan memelihara kamu. Jadi cara kita memelihara manusia, kita harus memelihara Allah. Ya, ihfadillaha tajidu tujahaka. Peliharalah Allah, pasti Allah akan menemukan, gini maknanya. Ihfadillaha tajidu tujahaka itu ihfadil, ya, peliharalah Allah, ya. Tajidu tujahaka, pasti Allah
Pasti kamu, ini maksudnya ya, hitopnya ke orangnya ini, pasti kamu akan menemukan Allah di hadapan kamu. Nah, ini makna kalimatnya. Jadi maknanya Allah itu kalau ada di depan kan penjaga. Ya kan, kalau orang dikawal itu kan di depan, nggak di belakang. Ya, depan, belakang, samping gitu dikawal. Terutama di depan. Nah ini jemaah. Jadi kalau kita selalu memelihara Allah, Allah akan menjaga kita, akan memelihara kita. Jadi telaahnya gini jemaah ya, ayat dan hadis tadi nih. Ketika kita memelihara diri kita atau memelihara orang lain, caranya dengan memelihara Allah. Gitu. Ya, untuk memelihara Allah, caranya dengan memelihara agamanya Allah. Karena Allah juga inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafidun. Allah menjaga agama Allah. Gitu. Jadi cara kita menjaga Allah ikut menjaga agamanya Allah. Gitu. Ya. Nah, setelah kita memelihara agama Allah sama dengan kita memelihara Allah. Nah, seperti apa cara memelihara agama Allah? Dengan thalabul ilmu dan dakwah. Ya, ini kaitannya jemaah. Itu jemaah, ya. Jadi kalau kita mau selalu dijaga oleh Allah, maka jagalah agama Allah. Gimana caranya? Thalabul ilmu dan mendakwahkan apa yang didapat dari ilmu yang kita cari gitu. Nah, kemudian jemaah sekalian, sebagai pewaris, khusus ini saya bahas pewaris Rasul, ya. Ini kan dibagi dua, ya. Ulama itu sebagai pewaris Rasul itu ada dua. Ada ulama su'un, ada ulama husnun. Ulama su'un itu artinya ulama yang jelek ya, yang bahaya, yang jahat. Dan ada ulama husnun, ulama yang baik. Nah, ulama husnun ini tugasnya memelihara agamanya umat. Gitu. Kalau tadi kita bicara orang per orang, individu per individu, menjaga agama Allah. Kalau sekarang yang bermakna jamaknya itu adalah ulama. Untuk menjaga agama Allah. Apa isi dari pondasi agama Islam itu yang harus dijaga? Ya, ilmunya apa? Pondasinya akidah, syariah, dan akhlak. Akidah ilmunya tauhid. Ya, syariah ilmunya fikih, akhlak ilmunya tasawuf. Nah, tasawuf berkembang lagi, jemaah. Tasawuf itu punya anak keturunan dalam ilmu tasawuf, yaitu torekat, hakikat, makrifat. Nah, itu turunan-turunan tasawuf. Nah, bagaimana kita bisa melaksanakan proses belajar mengajar dalam tauhid fikih tasawuf, yaitu harus dibarengi dengan iman, ittiba, dan ikhlas. Tidak bisa keluar dari tiga hal ini. Ya, ingat aja 3 I itu. Iman, ittiba, dan ikhlas gitu. Kalau tidak ada ini, tidak ada 3 I, ilmu itu tidak akan jadi manfaat. Gitu. Ya. Malah akan membantu setan merusak manusia. Jemaah. Ya. Pernah ada santri saya itu kemasukan jin. Ya. Terus oleh santri yang satunya mau disembuhin nih, dibacain ayat kursi, diketawain sama jinnya, malah diajarin gitu ya, malah diajarin gitu ya, gitu jamaah. Ini pengalaman tuh waktu itu. Jadi memang hati-hati ya dalam perkara ilmu itu, harus itibanya harus ada, imannya harus ada, ikhlasnya harus ada. Ya. Sebab kalau tanpa itu nanti diketawain sama jin. Gitu jemaah, ya. Nah,
orang-orang atau ulama yang mendakwahkan ilmunya dengan 3 I tadi ya, inilah yang wajib atau harus dihaulkan. Yang di haul itu tadi kan mengenang ya, mengulas atau mengulas itu. Kenapa perlu dihaulkan? Pertama, kita ittiba mencontoh Rasulullah setiap tahun menghaulkan para sahabat, para syuhada di Bukit Uhud ya. Dasarnya harus pada iman kepada Allah, kemudian harus ikhlas ya. Nah, tujuan haul itu diantaranya adalah menjadi motivasi untuk melanjutkan perjuangan. Maka dina acara haul itu seperti halnya acara maulid diceritakan tuh bagaimana perjuangannya ulama ini ya, ulama yang dihaulkan tadi gitu. Seperti misalnya gini jamaah ya. Saya cerita sedikit ketika saya pesantren di Gentur ya. Jadi Gentur nih pesantrennya sebelahan dengan Picung, adik kakak nih, kakaknya di Picung, Mama Baden, adiknya Mama Nuh, Ang Nuh di Genturnya, Kampung Gentur. Ya. Nah, hal yang paling berkesan jamaah, jadi begini, pertama ibu saya dan bapak saya itu dipanggil tuh sama Mama Nuh, ya, dipanggil, terus kita bertiga dipanggil. Terus mama itu bilang ke ibu saya, karena ibu saya tuh kan sebagai bungsu lah ibarat. Ke ibu saya tuh dipanggil namanya, ini anak kamu satu saya minta, yaitu saya. Saya diminta, dipanggilnya Neng saya di sana. Neng Aksa ulah di Jakarta, di sini aja sama mama. Ya, akhirnya saya tinggal di sana, jemaah. Saya tinggal di Gentur. Nah, awal saya di sana itu saya suruh beli kitab, 4 kitab. Kitab-kitab kecil tuh. Sapina, Sulaiman Topek, Tijan, Jurumiyah. Saya ingat itu kitabnya. Ya, kemudian suruh beli alat tulis. Nah, setelah saya beli itu semua kitab, kepala saya tuh diusap sama beliau, diusap sambil ngelihat ke saya senyum gitu. Terus kitabnya disuruh ditaruh di kobong. Bukan disuruh ngaji, disuruh ditaruh di kobong. Terus mama bilang ke saya, Jung, kalau mau ke Bogor sana Jung, ke Bogor. Karena saya ketika itu masih kuliah di Bogor. Jadi seolah-olah mama itu mengizinkan saya kuliah, tapi jangan lupa ngaji. Gitu, ya. Tapi pernah beberapa kali saya diajarin langsung oleh mama gitu. Pernah gitu, ya. Nah, terus gini jamaah, selama saya 2 tahun di Gentur dan di Picung itu saya diperlakukan seperti anak kesayangan lah ya. Jadi suka diajak makan berjamaah gitu, suka diceritain sama beliau. Dan uniknya jamaah, uniknya nih, kedua ulama ini ya, kalau didatangi pejabat, waktu itu yang saya tahu persis bupati dan gubernur. Gubernur Jawa Barat dan Bupati Cianjur pernah datang nih ke beliau. Kabur beliau. Bukan disambut, kabur karena saya yang diminta anterin. Neng, antar mama ke Jambu Dipa. Kabur ke rumah keluarga kita yang di Jambu Dipa tuh. Beliau. Ya. Kalau kiai sekarang malah nggak datangan pejabat. Kiai baheula mah boro-boro kabur. Didatangan pejabat teh. Gitu. Ya, nggak mau gitu. Itu saya ingat karena saya yang suka disuruh dimintain tolong untuk nganterin gitu ya. Nah, kemudian yang saya ingat jamaah sekalian, dulu saya pernah kecelakaan. Ketika kecelakaan di turunan Cipayung itu, habis muludan malam, yang nyetir sepupu saya, mobilnya masuk ke susukan itu ke jurang. 4 hari baru saya bangun. Jadi 4 hari saya bangun tuh udah di rumah. Jadi waktu ketika kecelakaan tuh dibawa ke rumah sakit, dokter udah nyerah. Udah diantar ke rumah jemaah.
udah diantar ke rumah, dan memang rencana mau dimakamkan di Gentur ketika itu. Pemakaman keluarga di Gentur. Ternyata Mama Baden datang, terus pas Mama datang itu saya sembuh. Gitu. Jadi saya udah dapat hidup yang kedua kali nih. Karena waktu itu dokter udah nyerah ya. Gitu. Gitu. Nah, terus yang saya ingat lagi apa? Mama itu di pesantren itu jemaah, selama kita pesantren di sana itu dipungut biaya itu hanya 500 rupiah per bulan ketika itu. Ya, 500 rupiah per bulan. Bukan 500 ribu, 500 rupiah per bulan. Setiap pada Jumat, semua santri tamu dikasih makan. Bayangkan jemaah. Jadi 500 rupiah itu karena kita bayar lampu. Bayar lampu kobong. 500 rupiah. Gak ada biaya pakai seragam, beli kitab, gak ada. Itu. Jemaah ya. Itu pengalaman saya pesantren dulu di Picung itu, di Gentur. Ya. Udah gitu kita dikasih makan setiap Jumat. Dikasih makan tuh setiap Jumat. Terus yang saya perhatiin apa itu kalau di tempat Mama terima tamu kan suka banyak tamu ya. Mama Nuh itu paling anti atau Mama Baden paling anti kalau ada orang ngasih amplop. Pokoknya mau salaman ngasih amplop marah Mama. Cuma ada tempat kayak baki gitu ya, kayak untuk ngeprek beras tuh, orang suka masukin ke situ. Tamu-tamu tuh suka naruh di situ dan uang itu dikelola untuk ngasih makan setiap Jumat. Gitu. Ya, itu ajengan baheula teh kayak gitu, ajengan dulu tuh. Ya. Itu. Nah, terus satu lagi yang paling saya ingat dan pasti saya ingat sampai mati apa? Karena istri saya dijodohin sama beliau. Jadi itu pasti keinget tuh. Oh ini hasil mama nih istri saya. Sampai sekarang alhamdulillah awet gitu. Ya. Gitu. Dan banyak cerita-cerita di sana gitu, jamaah ya. Kemudian kita suka saya dikasih amalan-amalan gitu. Kalau dari Picung itu amalannya la nasiru illallahu unsurni fi jami' umuri ya khairun nasirin. Kalau dari Gentur tuh alhamdulillahi ala kulli halin innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya. Gitu jamaah. Nah, gini jamaah ya. Kenapa menurut saya beliau harus dihaulin gitu. Karena perjalanan hidup beliau tuh memang benar-benar mencontohkan. Kalau saya melihat itu, kalau Mama Baden itu seperti Sayyidina Abu Bakar. Orangnya lembut, bicaranya halus, bahkan kalau ngobrol sama beliau tuh kita harus dekat. Ya. Terus kecuali kalau beliau ngaji di madrasah itu anehnya walaupun nggak pakai speaker kayak gini, nggak pakai mic kedengeran. Ya. Nah kalau Mama Nuh itu seperti figurnya Sayyidina Umar, gitu, Ang Nuh itu, ya, karena orangnya tinggi besar dan banyak keanehannya, ya, gitu jemaah. Nah jadi memang ulama-ulama yang keikhlasannya itu sudah terukur, ya, ittiba kepada Rasulullahnya terukur, keimanannya terukur. Dan yang paling penting apa? Beliau-beliau itu suka berkholwat. Kalau orang Sunda bilang sok nyepen. Gitu ya. Jadi suka pendekatan kepada Allahnya itu benar-benar gitu. Gitu jamaah. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana kehidupan beliau-beliau itu kita bandingkan dengan dalil ya. Misalnya dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Nah, ini pasal ilmu dan alim ya. Inna talibal ilmi yunalu gitu.
sungguh seorang pelajar itu tidak akan mendapatkan kesuksesan ilmu wala yuntafa'u bihi, dan tidak bisa memanfaatkan ilmu, tidak dapat manfaatnya ilmu ila kecuali bita'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustazi wa tauqirihi gitu. Kecuali santri itu mengagungkan ilmu itu sendiri. Ya. Bagaimana cara mengagungkan ilmu? Ya dipakai, diamalkan. Gitu. Ya. Ibarat kita mengagungkan seseorang, mengagungkan bapak nih. Oh, bapak hebat, bapak kieu. Tapi perintahnya selalu dilawan. Itu nggak benar. Gitu. Ya. Jadi mengagungkan ilmu diantaranya diamalkan. Gitu. Ya. Wa ahlihi kemudian mengagungkan, mentakzimi ahli ilmu, para ulama, ya. Wa ta'zimil ustazi, ya, dan menghormati, memuliakan guru. Nah, diantaranya kena memuliakan guru, diantaranya dihaulkan, gitu, ya. Gitu jemaah sekalian. Seperti apa memuliakan guru itu? Memuliakan guru itu yang menurut saya yang benar, memuliakan guru itu tidak membantah apa yang disampaikan oleh guru yang terkait dengan ketaatan, ya. Taat kepada guru, melayani guru, ya, kemudian ngalap barokah, ya cium tangan wajar lah, cium tangan kita kepada guru. Kemudian kalau dulu saya itu paling seneng apa? Minum bekasnya mama. Minum bekas mama Nu, mama Baden itu saya tungguin kalau beliau minum tuh. Saya tungguin, begitu selesai nggak habis saya ambil. Dulu saya gitu kerjaannya gitu. Karena saya kan nggak bisa ngaji. Caranya yaitu ngalap barokah gitu. Ya. Tapi jangan sampai mengkultuskan. Haram kita mengkultuskan guru. Ya. Misalnya kita lihat di medsos nih, ada orang sampai mendewakan guru, sampai ngesot-ngesot. Ulah itu mah, ya. Nggak usah perlu sampai seperti itu, gitu. Ya. Itu. Karena apa? Adoma yu'adimu itu artinya memuliakan, membanggakan. Kita bangga kepada guru, ya. Dulu saya itu kalau lihat mama datang itu, tahu nih mama mau lewat, kita dari jauh tuh udah nunduk, udah diem, nggak berani jalan, gitu. Tidak berharap pas-pasan, apa ketemu amprok dengan guru tuh kita dulu udah nunduk, gitu. Tapi bukan karena didoktrin, bukan karena diajarin, karena itu bawaan dari diri kita, saking kita takdimnya kepada guru, gitu, ya. Itu jamaah. Kenapa takdim? Karena yang saya lihat guru ini apa yang disampaikan itu apa yang diamalkan. Ya, itu jamaah. Kalau sekarang kan apa? Sekarang kan kebanyakan guru nggak pakai adab ngajar itu. Supaya diagungkan, supaya dihormati, bikinlah organisasi. Kebanyakan kan sekarang gitu, nggak murni, nggak asli dari dirinya, gitu, ya, diakalin sekarang kebanyakan, ya, gitu jemaah. Kemudian jemaah sekalian, Imam Syafi'i berkata, man ahaba ayaftaha Allahu qalbahu au yunawwirahu fa alaihi bil khalwati. Siapa yang ingin Allah, siapa yang menginginkan Allah bukakan hatinya dan diberi cahaya di qalbuna, ya, maka hendaklah dia suka berkhalwat, gitu, jemaah, ya. Jadi kita takjim kepada guru itu kenapa? Karena gurunya itu memang dari jiwanya memancarkan cahaya. Kenapa memancarkan cahaya? Karena sering berkhalwat. Bukan sering berceramah, bukan, karena sering
khalwat gitu. Nggak ada orang-orang ulama-ulama dulu pengen ngetop tuh nggak ada. Sampai kan ngumpulkan orang sampai wah pakai di medsos di mana nggak ada orang dulu mah gitu ya. Orang dulu mah ulama-ulama bahulama kenapa disegani orang ya karena memang dekat sama Allah, sering berholwat gitu ya. Wakilatil akli, kemudian ulama dulu itu sedikit makannya jemaah ya. Selain berholwat, jadi kalau holwat itu sambil puasa. Yang namanya holwat itu dari mulai tahajud, kemudian sahur di dalam kamar. Di dalam kamar itu kita matiin HP, sahur di dalam kamar, tahajud, nggak keluar kamar sampai maghrib. Ya, nggak keluar kamar tuh. Selama puasa ya di kamar. Apa yang dilakukan di kamar? Semua sholat sunnah kita kerjakan, kemudian baca Quran minimal 200 ayat minimal. Ya. Baca kulhu minimal 200, zikir minimal 200, istighfar minimal 200, sholawat minimal 200. Nah, eta kholwat jemaah. Ya. Jadi kalau kita amalkan itu insya Allah sebelum maghrib kita baru selesai itu. Tapi kalau bisa kalau mau kholwat di kamar yang ada kamar mandinya supaya kita bisa bebersih di situ gitu ya. Kemudian jemaah yang diperintahkan ulama yang dikerjakan oleh ulama dulu ya, selain kholwat sedikit makan, kemudian watarki mukhalatotis sufaha ya, sufahai, jadi meninggalkan bergaul dengan orang-orang yang sufaha atau safihun. Sufaha itu bermakna safihun artinya apa? Orang-orang yang nggak berakal ya. Safihun itu atau sufaha itu orang-orang yang nggak tahu malu, orang yang suka cabul, yang ngomongnya mulutnya nggak bisa dikontrol. Nah itu hindarin bergaul dengan orang-orang yang seperti itu, yang kelakuannya itu nggak jelas lah gitu ya. Wa ba'di ahli ilmi alazina laisa ma'ahum insafun gitu. Dan meninggalkan ahli ilmu yang tidak adil. Tuh. Ulama baheula tuh ya. Kalau ketemu ulama yang enggak adil, enggak digaulin. Enggak bergaul gitu ya. Wala adabun, apalagi ada orang-orang ahli ilmu yang tidak beradab. Jangan ditemenin gitu jamaah ya. Ma taqarraba ilallahi ta'ala bisyai'in ba'dal faraidi afdal min thalabil ilmi gitu. Tidak ada yang lebih afdal untuk mendekatkan diri kepada Allah setelah ibadah fardu kecuali thalabul ilmi ya. Disinilah pentingnya ulama husnun jemaah. Karena thalabul ilmi harus dengan contoh adab. Gitu, ya. Makanya jangan salah pilih ulama. Pertama lihat dari apa? Mulutnya. Kalau mulutnya udah ada bicara-bicara yang ya tidak keluar dari adab, apalagi keluar dari hukum, jauhkeun lah. Bisi katepaan. Bisi katularan gitu, ya. Nah, bahayanya ulama ya ulama yang jahat itu waqala Nabi SAW, la tazalu umati bi khairi malam yazhar fihim khubudun ya fi ulama'in fusakin ya. Fusakin itu. Jadi gini, jemaah. Rasulullah bersabda, umatku akan la tazalu umati, akan tetap baik-baik umatku ya, bi khairi malam yazhar fihim khubudun ya, selama kecintaan terhadap dunia itu tidak muncul yasfi ulama fusakin
ya, selama tidak muncul kecintaan dunia di kalangan ulama yang fasik. Ya, jadi sabda Rasul yang ditegaskan oleh Rasulullah, umat ini akan baik-baik saja, umatnya Rasulullah ini akan baik, ya, kalau ulamanya tidak cinta dunia, gitu, ya. Karena ulama yang cinta dunia itu maka akan menjadi ulama yang fasik, gitu, jemaah, ya, gitu. Jadi jangan pilih pesantren yang ulamanya hubud dunia, jangan pilih majelis yang ulamanya hubud dunia, gitu, jemaah, ya. Wa qura'in juhalin wa jubabiratin, gitu. Dan jangan kita itu dekat dengan pembaca Al-Quran yang bodoh, dan jangan cinta kepada penguasa. Tuh, ya. Ada orang-orang yang baca Quran tapi menelaah Quran, menyampaikan Al-Quran karena nggak pernah ngaji jadi salah. Banyak kan sekarang kan yang pengen jadi ustadz akhirnya belajarnya dari terjemahan, banyak yang salah. Dari buku-buku, gitu, ya. Kemudian jangan cinta kepada penguasa, apalagi hayang jadi penguasa ulah, gitu, ya. Fa iza zaharat khosiyat aya ummahum mulahu bi iqobin, gitu. Kalau itu muncul, ya, kalau orang-orang seperti itu muncul, sabda Rasul, aku khawatir, ya, Allah itu akan menimpahkan azab kepada umat secara merata. Nah itu, ya. Jadi kejadian alam nih seperti sekarang, di mana di Sumatera, ya, di Sumatera di mana, gitu, ya. Itu bukan karena alam, akibat dari orang-orang yang seperti ini, ya. Orang-orang yang serakah, orang-orang yang hubud dunia, saking kuhubud dunianya kan akhirnya kan jadi serakah. Kalau udah jadi serakah kan mendekat kepada apa? Kepada pejabat, koalisi jeung pejabat. Koalisi jeung pejabat supaya apa? Supaya bebas bikin apapun, ngarusak alam, ngarusak dunia, ngarusak jelema. Eta jemaah, ya. Itu yang bahaya, gitu. Maka kata Al-Imam Ghazali di Ihya juz 2 halaman 357, fa fasadur ru'aya bi fasadil muluk, ya. Kerusakan rakyat itu karena kerusakan penguasa. Al-muluk wa fasadul muluki bi fasadil ulama, dan rusaknya penguasa itu karena rusaknya para ulama, ya. Wa fasadul ulama'i bistilai khubil mali wal jahi, gitu. Dan rusaknya para ulama karena cinta kepada harta dan kedudukan. Nah, jemaah, itu rusaknya ulama. Sekarang terbukti enggak? Buktina ulama jeung ulama gelut. Patek-trok tah. Di organisasi ulama ayeuna keur patek-trok tah. Coba. Nah, naonan? Padahal nanti mati teh moal ditanya ente NU Muhammadiyah naon moal. Yang ditanya itu iman Islam kita. Gitu. Ya. Kalau sudah ribut antara ulama dengan ulama berarti karena masalah naon? Dunia. Ya. Nah, sekarang seperti apa ulama husnun? Zinatul ulama atau fiqhu, gitu. Jadi perhiasannya ulama yaitu keberhasilan beliau dalam membimbing ilmunya. Itu ukurannya, jemaah. Jadi kalau kita mau lihat pesantren ini ulamanya benar atau enggak, lihat alumninya, hasilnya nih. Menghasilkan orang-orang seperti apa, gitu, ya. Kemudian wa khilyatuhum husnul khuluqi,
Dan perhiasannya ulama husnun adalah akhlak yang baik. Ya. Wajamaluhum karomun nafsi, dan keelokannya ulama itu adalah kemuliaan jiwanya, nafasnya, jiwanya. Ya. Jadi ciri ulama husnun itu jamaah santun, memberikan bimbingan ilmu dengan akhlak yang baik dan jiwa yang mulia. Gitu. Jamaah. Jadi kalau yang nggak seperti ini itu bukan ulama husnun. Ya. Kemudian ulama husnun ini akan membawa ilmu yang manfaat. Ya. Apa ilmu yang manfaat itu? Cirinya zinatul ilmi al-wara'u wal khilmu. Nah, jadi ilmu yang manfaat itu ilmu yang melahirkan perhiasan. Perhiasannya apa? Perhiasan ilmu, waro dan kesantunan. Hilmi itu kesantunan. Ya, maka dulu saya waktu di Gentur diajarkan doanya Allahumma alhimni rusdi, ya Allah santunkanlah diri aku. Ya, itu. Jadi waro itu apa? Hati-hati artinya. Hati-hati atau menjaga diri, ya. Maka Al-Imam Ghazali itu dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau mengatakan walakinil wara'u lahu alba'u marotiba gitu. Jadi kewaraan itu ada, kehati-hatian itu ada tingkat, ada 4 tingkatan. Ya. 4 tingkatannya itu pertama wara'u syuhud wal qada. Waro yang minimal jemaah. Ada sikap hati-hati, sikap waro yang minimal, ya. Yaitu apa? Kalau zaman dulu jamaah, waro itu untuk menjadi saksi di pengadilan minimal harus punya ketingkatan waro yang pertama. Jadi orang-orang yang bisa jadi saksi itu orang-orang yang memang catatan kehidupannya orangnya ini hati-hati, waro. Punya sifat waro, maka dia bisa jadi saksi. Kalau tidak ada catatan waro, nggak bisa jadi saksi, ya. Gitu. Itu waro yang minimal, ya. Yang kedua waro usolihin, waronya orang-orang soleh. Nah, kewaroan orang-orang soleh itu orang yang menjauhkan diri dari perkara yang subhat. Perkara yang subhat sekalipun halal, ya, tapi bisa menimbulkan keharaman, kemakruhan atau mubah dan lain-lain. Perkara subhat, ya. Itu jamaah. Yang ketiga adalah waraul muttaqin. Waraul muttaqin itu orang-orang kehati-hatian orang-orangnya yang bertakwa, ya. Kehati-hatiannya orang yang bertakwa yaitu meninggalkan kelebihan barang-barang yang sekalipun murni kehalalannya. Gitu. Artinya apa? Artinya apa jemaah? Karena dikhawatir bisa menimbulkan keharaman. Artinya apa? Tidak menumpuk harta sekalipun harta itu halal. Gitu, ya. Itu jemaah. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakunu ar-rajulu minal muttaqina. Seseorang itu tidaklah benar-benar takwa hatta yada'a ma la ba'sa bihi gitu, sampai dia meninggalkan perkara-perkara yang halal, bukan yang haram nih. Perkara-perkara yang halal makhofatan mimma bihi ba'sun, karena takut terhadap hal-hal yang merugikan. Itu jemaah, ya. Beli barang motor halal nggak? Halal, ya. Tapi kalau bakal merugikan, jadi apa? Jadi syubhat. Gitu. Contohnya apa? Kolektor. Kan loba ya sekarang ya. Kolektor barang halal kan banyak. Kolektor mobil, kolektor nota. Itu nggak boleh jemaah. Gitu. Ya, sekalipun itu barang halal. Gitu. Mata kulah jadi kolektor. Ya. Itu. Kemudian wara'us sidqin. Wara'us sidqin itu kewaroan orang-orang yang sidik, ya.
yaitu mereka yang meninggalkan perkara-perkara yang bisa memalingkan dirinya dari kecintaannya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah. Nah, ini disebut wara'us sidqin. Ya, orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara atau aktivitas yang bisa menjauhkan dari Allah gitu. Ya. Sekalipun aktivitas itu halal. Misalnya apa? Punten ya, punten pisan para lun. Ya. Main catur. Main catur jemaah, punten ya. Main catur kan nu dipikirkan teh pion raja itu. Ingat ke Allah tuh. Hah? Ingat ke Allah mah. Halal tuh. Halal. Gitu. Ini kewaroan orang-orang yang sidik gitu. Jamaah sekalian. Ya. Nah, nanti kita lanjutkan minggu depan karena sekarang tuh jamnya maju ya. Gitu. Udah hampir 1 jam nih malah ya. Jadi ini sebagai penutup kajian kita sekarang jemaah untuk minggu depan ya. Wa qala Imam Syafi'i aidan laisa al ilmu ma hafiza al ilmu ma nafa'a gitu. Ilmu bukanlah yang dihafal. Nih, jemaah ingat ya. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu bukan yang hafidho, yang dihafal, bukan. Kalau menghafal Quran bagus gitu. Tapi ilmu sesungguhnya bukan yang dihafalkan. Al ilmu manafa'a gitu. Ilmu itu adalah yang bermanfaat bagi pemiliknya. Manfaat artinya yang bisa diamalkan gitu ya. Nah, terus kata Imam Syafi'i, fakrul ulama'i fakru ikhyari. Nah, ini jemaah. Miskinnya ulama adalah pilihan. Miskinnya ulama adalah pilihan. Wal fakrul juhali ya, fakru tihori ya, tirori. Nah, miskinnya orang yang bodoh adalah nasib. Ya, itu jemaah. Ya, jadi kita lanjutkan minggu depan insyaallah. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nanya? Ya. Waalaikumsalam. Kenapa? Niat untuk istiqomah dan ibadah. Oh ya, kalau niat itu boleh pakai bahasa Indonesia, boleh. Kiat, kiat. Kiat-kiat istiqomah dalam ikhlas dalam ibadah. Pertama begini, ibadah itu harus jadi habit, ya, harus jadi kebiasaan yang memang misalnya gini ya, saya itu sudah biasa istiqomah dalam perkara sholawatan pada Jumat misalnya, ya. Jadi kalau habis sholat Jumat itu cepat-cepat cari tempat untuk bisa sholawatan tanpa berpikir tanpa berpikir manfaatnya apa gitu ya. Yang penting itu kalau supaya kita itu istiqomah, ikhlas dalam istiqomah, yang penting itu ahabu amal minallah adawamuha wa in qola. Tuh ingat tuh hadisnya ya. Rasulullah sampaikan amal yang paling dicintai ke Allah itu adawamuha, yang dawam, wa in qola, sekalipun sedikit ya. Apa makna dawam?
Makna dawam itu waktunya sama, bacaannya sama, jumlahnya sama. Gitu. Sehingga itu jadi kebiasaan. Gitu. Jangan zikir sehari ini 1000, besok 1, besok lagi 2. Jangan. Cari waktu yang paling tepat supaya kita bisa dawam. Nah itu minimal 7 kali dawam, insya Allah kadituna istiqomah. Gitu. Minimal 7 kali aja dulu, berturut-turut. Ya, misalnya 7 Jumat gitu. Kadituna insya Allah. Gitu. Ya, itu kiatnya. Yang paling mudah itu kiatnya. Ya, harus dengan niat juga tapi. Hah? Udah. Kita tuh doa ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sa'adatina sabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya mujibu dawati sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa bu'ulaka bi ni'matika alayya wa bu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ahina ala dinil Islam wa amitna ala dinil Islam wa nas'aluka iman qawiyan maqbulan fil hayati wa indal mamati wa ba'dal mamati wa na'udzubika minasyirk wa fisqi wa dolalati wa syirqi wa nifaqi birahmatika arhamar rahimin. Allahumma alhimna rusdi wa izna min syarri nafsi. Allahumma agnina bi ilmi wa zaina bi hilmi wa akhrimna bi taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzubika min syarri ahlin nar birahmatika arhamar rahimin. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusyari'u fi ridhaka wa la tuwalina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalaka amraka wa asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa akhbabana wa zawjatina min jami'i makhawifid dunya wa akhirah wa ahwalihima istajib ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma a'izzal islamana wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin. Allahumma ansur muslimina wal muslimat fi Palestin wa fi baladi Sami wa fi kulli makanin wa waqtin. Allahumma ahlikil kafaratal musyrikin. Allahumma damiril yahuda wa syatit samlahum wa farik jam'ahum. Allahumma la syahla ila ma ja'altahu syahlan. Allahumma tufi fi taysyiri kulli asir fa innaka taysyiru kulli asirin alaika yasir wa as'aluka yusra wal mu'afata fid dunya wa akhirah. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban kasyiran wasyi'an bi ghairi hisab. Allahumma la taslub min ni'matan an antu ta'alayya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa afa inda hisab. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minan ismati dawamaha wa minar rahmati sumulaha wa minan afiati husulaha wa mina aishi argodah wa mina umuri asadah wa mina isani atamah wa mina in'ami a'amah wa mina fadli azabah wa mina lutfi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma htim bi sa'adati ajalana wa haqiq bi ziyadati amalana wa akhrun bil afiyati guduwana wa asolana wa za'ila rahmatika masyirana wa ma'alana wa subasi jali afika ala zunubina wa muna alaina bi islahi uyubina
waj'ali taqwa zaudana wa fi dinika istihadana wa alaika tawakkulana wa atimadana wa tsabbitna ala nahjil istiqamah wa izna fid dunya min mujibati nadamatil yauma qiyamah wa khafif anna siqla auzar warzuqna aisyata abrar waqfina wasrif anna sarar asrar wa'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa walidina wa ashiratina wa zaujatina birahmatika ya azizu ya ghafaru ya syataru ya halimu ya jabbaru ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir